Salam jumpa sahabat Pelita Jiwa di mana saja Anda berada. Salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani dan berkah dalam. Kali ini saya menyapa sahabat-sahabat jiwa, Pelita Jiwa dari kompleks Ketep atau sering disebut sebagai Ketep Pas, Ketep Vulcano Center, di mana dari tempat ini bisa mengamati gunung berapi secara sangat jelas dan sangat indah. Dan kemudian tempat ini menjadi tempat wisata yang indah juga, sambil orang mengagumi keindahan alam dan juga gunung yang gagah. Kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat jiwa untuk merenungkan satu kisah cerita. Kisahnya adalah tentang seekor ayam. Ayam itu sedang bingung, ia harus mau mengabdi kepada siapa. Nah, suatu ketika dia menuju kepada singa yang bagi dia adalah hewan yang paling kuat dan dia harus mengabdi kepadanya. Maka kemudian dia mengabdilah kepada singa. Tetapi di siang hari singa ini merasa keletihan karena terik matahari yang membuat dia kepayahan. Maka ia merasa bahwa yang paling kuat itu adalah matahari. Karena ia pergi menuju kepada matahari, dan kepada mataharilah dia ingin mengabdi dan dia katakan sebagai yang paling kuat. Tetapi suatu ketika matahari itu ditutupi oleh awan sehingga menjadi redup. Dan dia berpikir berarti awan lebih kuat daripada matahari. Maka ia meninggalkan matahari dan mengabdi kepada awan. Karena ia anggap awan itu paling kuat karena bisa menutupi sang matahari. Suatu ketika dia melihat bahwa awan itu ternyata dia bisa digoyangkan atau diterpa angin. Sehingga awan tidak bisa tinggal tetap. Ia harus berpindah ke suatu tempat, ke tempat yang lainnya, diombang-ambingkan oleh angin. Maka kemudian dia berpikir kalau begitu anginlah yang paling kuat. Sang ayam pun kemudian mengabdi kepada angin. Tetapi suatu ketika angin yang begitu kuat yang bisa menggoncang-goncangkan apa yang ada, ia ternyata harus bertabrakan dengan gunung. Gunung tidak pernah dapat digoncang-goncangkan oleh kekuatan angin itu. Nah, si ayam ini berpikir berarti gununglah yang paling kuat. Maka ia meninggalkan angin dan mengabdi kepada gunung. Tetapi ketika dia mengabdi kepada gunung, dia melihat gunung itu dicengkeram oleh aneka macam tumbuhan termasuk pohon-pohon yang kuat. Dan dia tidak berdaya terhadap cengkeraman akar-akar pohon itu. Sang ayam kemudian berpikir, kalau begitu pohon-pohon inilah yang paling kuat karena dia bisa mencengkeram gunung. Maka ia meninggalkan gunung dan mengabdi kepada pohon. Belum lama dia mengabdi kepada pohon, dia melihat ada seorang manusia atau orang yang membawa pahat. Apa yang dia buat, ternyata dia menabangi pohon itu dengan cepatnya. Dan pohon-pohon itu pun tumbang seketika. Sang ayam kemudian berpikir, kalau begitu bukan pohon yang kuat, karena dia bisa tumbangkan oleh manusia. Maka kemudian si ayam itu mengabdilah kepada manusia. Ia mengikuti, ia merundukkan hatinya, hidupnya kepada sang manusia. Lama-lama dia mengamati manusia yang dia abdi itu di pagi hari dia sering memandang ke atas dan kemudian mengkomat-kamitkan mulutnya sambil mengambil sikap menyembah, memandang ke atas. Ia bertanya kepada manusia itu, apa yang engkau buat, yang engkau lakukan? Manusia menjawab bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa.
Kalau begitu, pikir ayam, bukan manusia yang paling kuat, tetapi Allah lah atau Tuhan yang Maha Agung, yang paling kuasa. Oleh karenanya, si ayam kemudian mengabdi kepada Tuhan. Dan ia sungguh yakin bahwa Allah lah yang paling kuasa. Oleh karenanya, konon ayam itu selalu bangun pagi-pagi, benar bahkan yang paling pagi. Dan ia berkokok membangunkan seluruh alam, seluruh ciptaan agar memuji kepada Allah yang dia yakini itu paling berkuasa dan paling kuat. Sahabat-sahabat Pelita Jiwa, dimanapun Anda berada, dongeng atau kisah ini barangkali bisa menjadi bahan permenungan bagi kita untuk semakin meyakini dan menegaskan bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari tangan Sang Maha Kuasa, tangan yang merengkuh, tangan yang menentukan hidup manusia. Dengan kata lain, kita sebagai manusia tidak bisa berkata tidak, kecuali harus menyediakan waktu untuk memuji dan bersyukur kepadanya. Di awal pagi, di awal hari, selayaknya kita seperti ayam, mengidungkan pujian kita kepada Tuhan, menengadahkan hati kita kepada Tuhan, bersyukur atas penyertaannya di dalam istirahat malam, dan juga mohon berkat untuk penyertaannya di hari yang akan ditapaki. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah memuji Tuhan di hari ini? Apakah Anda, sahabat-sahabatku, telah mengaturkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang melindungi kita? Ingat, tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang melebihi kekuatan Allah. Tuhanlah Sang Penguasa, Tuhanlah Sang Penentu hidup kita, Tuhanlah yang merengkuh dan mengarahkan hidup kita. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada kata lain kecuali kita menengadahkan hati kepada Tuhan. Janganlah mengabaikan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah Sang Penguasa waktu, Dialah Sang Penguasa kehidupan. Semoga kisah singkat ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, menjadi peneguh hidup kita, dan juga menjadi penyejuk bagi jiwa kita. Saya Romo Stefanus Istotor Harjo, PR, dari Kompleks Ketepas di Sawangan, Magelang ini, mengucapkan selamat menghayati hidup kita untuk tetap bersyukur, memuji kepada Tuhan. Salam seroja, sehat rohani, jasmani, dan berkah dalam.